Selamat berjumpa kembali para peserta kelas Investment Management. Dalam sesi ini saya akan membahas tentang bagian pertama dari teori portfolio 1. Bagaimana cara kita menghitung risiko dan menghitung return dari sebuah investasi. Kita akan mulai dengan mempelajari risk-free investment. Ya, bagaimana menghitung rate ya, interest rate dari sebuah instrumen yang disebut risk-free investment. Ya. Kemudian kita akan coba memahami juga bagaimana cara membandingkan rate of return dari beberapa instrumen yang punya holding period yang berbeda. Kemudian kita akan bicara apa itu risiko dan risk premium. Kemudian kita akan juga melihat cara menghitung return selama beberapa periode di masa lalu. Ya, karena kadang-kadang kita tidak menyimpan satu investasi itu hanya dalam satu periode, tapi biasanya beberapa periode. Kemudian kita akan melihat data historis dari return dan equity dari equity dan long term bond, ya, seperti apa karakteristiknya. Baik, kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu memahami dulu instrumen risk free, ya, itu yang kita sebut dengan instrumen fixed income jangka pendek, ya, suku bunga yang dikenal dengan T-bills atau suku bunga SPN, ya, surat perbendaharaan negara, ya, suku bunga dari instrumen jangka pendek, ya, yang diterbitkan terutama oleh pemerintah. Suku bunga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah itu kita sebut juga risk free, ya, karena pemerintah selalu membayar utangnya, ya, pada umumnya. Dan kedua, jangka waktunya sangat pendek sehingga perubahan suku bunga tidak menjadi risiko yang besar. Nah, tapi bukan berarti suku bunga itu tidak pernah berubah, ya. Dalam jangka pendek, perubahan suku bunga itu tidak tajam, ya. Tapi dalam jangka panjang, perubahan suku bunga itu akan berfluktuasi, tergantung pada beberapa hal. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa suku bunga itu bisa berfluktuasi. Suku bunga bisa berfluktuasi. Nah, tingkat suku bunga ini adalah salah satu faktor makroekonomi yang paling penting dalam keputusan investasi. Jadi kita perlu tahu ya, apa sih yang mempengaruhi suku bunga? Kapan dia naik, kapan kita turun, kapan suku bunga itu turun. Karena kita akan diperhadapkan kepada beberapa peluang investasi yang akan terpengaruh nilainya berdasarkan perubahan suku bunga. Ya, khususnya kalau Anda mau memilih investasi fixed income, ya, bonds atau bills, ya, ada pilihan jangka pendek atau jangka panjang, dan biasanya punya suku bunga yang berbeda. Ya, jadi nilai investasi kita dalam pelajaran sebelumnya kita sudah melihat, contohnya dalam bonds atau obligasi, ketika suku bunga naik, ya, suku bunga naik, diskon rate akan naik, sehingga harga dari bonds yang kita miliki akan turun. Nah, sebaliknya ketika suku bunga di market atau istilahnya yield to maturity itu turun, maka diskon rate yang kita gunakan semakin kecil, sehingga bonds yang kita miliki itu nilainya akan naik. Ya, jadi berbanding terbalik dia. Nah, oleh karena itu keputusan investasi kita akan sangat tergantung pada prediksi kita terhadap suku bunga. Kalau interest rate diperkirakan akan turun, ya, interest rate ini mau akan turun, maka kita akan berinvestasi pada instrumen fixed income yang jangka panjang. Karena kita akan mendapatkan kenaikan dari bonds kita, ya, karena arus kas yang akan kita peroleh, kita akan punya kepastian yang lebih panjang, ya. Misalnya saya punya bonds 10 tahun dengan bunga yang tinggi, ya, selama 10 tahun ke depan itu dipastikan arus kas saya akan memiliki bunga yang tinggi, ya, dan itu akan dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku di kemudian hari. Jadi kalau di kemudian hari ternyata suku bunga akan turun, maka kupon yang saya peroleh dengan kepastian selama 10 tahun ke depan dengan bunga yang tinggi itu akan sangat bernilai, sehingga bonds yang saya miliki tersebut akan nilainya naik, harga pasarnya akan naik menjadi bonds premium. Sebaliknya, kalau interest rate diperkirakan akan naik, maka kita biasanya tidak akan mau berinvestasi pada instrumen jangka panjang. Karena
dengan diskon rate yang naik, ya, seluruh cash flow yang panjang ke depan itu akan didiskon dengan lebih banyak, sehingga nilai daripada instrumen investasi fixed income kita akan turun. Ya, jadi ini contohnya. Jadi kalau misalnya suku bunga kita perkirakan akan turun, nah kita mau beli bonds yang jangka panjang. Tapi kalau suku bunganya diperkirakan akan naik, kita justru cari instrumen yang jangka pendek saja. Begitu ya. Jadi ini sangat tergantung kepada prediksi kita terhadap suku bunga. Oleh karena itu kita juga ingin tahu sebenarnya yang mempengaruhi suku bunga naik dan turun itu apa. Nah, sebelum kita bicara kenaikan dan penurunan suku bunga, kita harus bedakan dulu. Ya, suku bunga itu ada yang disebut real interest rate dan ada yang disebut nominal rate. Ya. Nah, nominal interest rate itu adalah pertumbuhan atau pertambahan dari jumlah uang yang kita miliki ketika kita investasikan pada fixed income instrumen, ya. Sedangkan real interest rate, notasinya ini huruf R kecil ya. Kalau nominal huruf R besar, ini R kecil. Itu adalah tingkat pertambahan atau pertumbuhan dari daya beli yang kita miliki. Nah, bila R ini adalah nominal rate dan R adalah real rate, serta I adalah inflation, kenaikan harga-harga, maka pertambahan daya beli kita itu ya adalah pertambahan uang kita dikurangi pertambahan atau peningkatan harga-harga. Masuk akal ya? Sekali lagi. Pertambahan daya beli kita adalah pertambahan nominal dari rupiah kita dikurangi dengan peningkatan harga-harga. Nah, ini adalah rumus pendekatan. Ya, jadi sebagai contoh, kalau suku bunga nominal sekarang di Indonesia katakan 8% untuk 1 tahun. Inflasinya 3%. Maka pertambahan daya beli kita adalah 8% dikurangi 3%, yaitu 5% pertambahan daya beli kita. Nah, rumus akuratnya sebenarnya harusnya menggunakan Fisher, ya, rumus Fisher ini, di mana 1 ditambah R nominal ini adalah pertambahan rupiah kita itu akan bisa membeli sejumlah 1 plus R barang yang naik harganya sebesar 1 plus I. Masuk akal ya? Jadi jumlah rupiah yang bertambah sebesar 1 plus R itu akan bisa membeli barang yang bertambah banyak sebesar 1 tambah R. Kuantitinya akan bertambah 1 plus R dan harganya naik 1 plus I. Betul ya? Jadi inilah pertambahan daya beli atau real rate. Ya, jadi kalau mau persis tahu berapa real rate, sebenarnya ini harusnya menggunakan rumus ini. Jadi 1 plus R sama dengan 1 plus R besar nominal dibagi 1 plus I. Tapi umumnya angkanya kalau kecil ya, katakan tidak perbedaan antara rumus pendekatan dengan akurat ini tidak terlalu besar. Ya, jadi kalau mau cepat ya begitu ya. Oh, suku bunga sekarang naik berapa? Suku bunga di Indonesia berapa? 8%. Harga-harga naik 3%. Ya, secara singkat ya, secara sederhana daya beli saya naik 5%. Ya. Dan secara akurat saya bisa hitung dengan rumus di bawah ini. Jadi 1 ditambah 8% pertambahan rupiah saya itu adalah 1 tambah R pertambahan daya beli dikalikan 1 tambah 3% pertambahan harga-harga, peningkatan harga-harga. Ya, jadi kita harus bedakan dulu apa itu real interest rate dari nominal rate. Ya, nominal pertambahan rupiahnya, kalau real interest rate pertambahan daya belinya. Nah, berikutnya real interest rate sendiri yaitu ditentukan oleh supply dan demand dari dana yang ada di market serta kebijakan pemerintah. Nah, 3 faktor penentu dari real interest rate. Real interest rate itu adalah pertambahan daya beli kita ya. Pertama adalah supply dana. Yang menyuplai dana itu adalah tabungan-tabungan dari rumah tangga. Sedangkan yang membutuhkannya, demand-nya itu berasal dari perusahaan-perusahaan bisnis yang memakai dana pinjaman. Pemerintah dan bank sentral ini bisa mengambil kebijakan yang mensuplai, menambah supply atau menambah demand ya dalam market. Bank sentral itu bisa menambah uang beredar ya, bisa juga mengurangi uang yang beredar di market. Pemerintah juga demikian. Ketika dia lagi banyak proyek, dia akan membutuhkan dana. Ya, tetapi sebaliknya ketika dia mau mengerem ya pertumbuhan, biasanya pemerintah juga akan mengurangi pengeluaran mereka. Ya, jadi demand itu berasal dari perusahaan, supply-nya dari
household savings ya. Sedangkan pemerintah dan bank sentral itu bisa menambah supply atau juga menambah demand. Nah, jadi ini kurvanya seperti ini. Semakin turun interest rate, maka demand akan semakin besar. Semakin banyak orang yang mau buka usaha dan berani meminjam uang. Ya, semakin tinggi suku bunga, nah ini ya jumlah dana yang menjadi dibutuhkan, yang diminta oleh bisnis itu juga berkurang ya. Pada saat suku bunga tinggi ya orang nggak berani minjam sehingga demand-nya turun. Begitu kurvanya. Sedangkan supply-nya sebaliknya. Ketika suku bunganya tinggi, ini banyak orang mau menabung ya. Tapi sebaliknya ketika suku bunga rendah, supply-nya jadi kecil ya, orang nggak mau menabung. Jadi kurvanya naik. Nah, kita akan menemukan titik equilibrium ya, titik kesetimbangan di satu suku bunga di mana jumlah yang diminta ya sama dengan jumlah yang disuplai seperti ini. Dan jika terjadi pergeseran ya karena kebijakan pemerintah misalnya ya, demand-nya jadi bergeser ke kanan ya, maka ini akan meningkatkan suku bunga ya karena permintaan akan dana itu meningkat. Jadi itu ya, real interest rate ditentukan oleh 3 faktor ini. Supply-nya dari tingkat jumlah tabungan masyarakat, kemudian demand-nya dari perusahaan, dan kebijakan dari bank sentral. Nah, bagaimana dengan nominal interest rate? Ya, nominal interest rate itu ditentukan oleh real interest rate ditambah dengan ekspektasi inflasi. Jadi ya, kalau katakan kita sudah menduga real interest rate adalah 5% dan kita menduga atau masyarakat menduga ya punya ekspektasi bahwa inflasinya 3%, maka ini 5 tambah 3. Itulah suku bunga yang berlaku di perbankan ya, yang kita lihat yaitu suku bunga nominal sebesar 8%. Sebenarnya di dalamnya itu sudah terkandung real rate dan ekspektasi terhadap inflasi. Semakin tinggi ekspektasi terhadap inflasi, ya investor akan menuntut nominal interest rate yang lebih tinggi. Demikian. Nah, sekarang kita lihat ya, dalam keadaan-keadaan tertentu, inflasi itu bisa lebih tinggi daripada suku bunga nominal. Ya, kalau lihat di rumus ini, ya sebenarnya suku bunga nominal ini itu adalah real rate ditambah dengan inflasi, ya ekspektasi inflasi. Tapi ada saatnya kadang-kadang ekspektasi inflasi ini lebih tinggi daripada nominalnya, ya sehingga real rate-nya itu negatif. Ya, jadi contohnya di sini lihat periode ini, kalau yang hitam ini adalah T-bill rate, suku bunga jangka pendek ya di Amerika Serikat, dan ini inflasi. Memang inflasi umumnya ada di bawah T-bill rate ya. Nah, jadi di sini ada real rate yang positif. Tapi ada periode-periode di sini contohnya di mana inflasinya lebih tinggi daripada suku bunga yang di market. Ya, ini artinya real rate-nya negatif. Nah, di periode ini. Sedangkan di sini kembali normal ya, di mana nominal rate-nya lebih tinggi daripada di sini masih ya, di sini periode ini adalah masih di mana inflasi yang merah ini lebih tinggi daripada T-bill rate ya, sehingga dalam periode-periode ini real rate negatif. Artinya kalau Anda menyimpan uang di tabungan ya, naik katakan 3% setahun, inflasinya sudah 5% setahun, inflasinya lebih tinggi nih. Di sini malah sampai 20% ya. Sedangkan tabungan mungkin hanya bertambah 1%. Jadi dengan menyimpan uang di bank, uang kita bertambah 1%, harga sudah naik 19%. Artinya secara daya beli, real interest rate kita negatif di sini. Ya. Nah, tentu di periode lain ini menjadi normal kembali, di mana di sini yang hitam di atas yang merah ya. Berarti masih ada real rate ya. Jadi kalau Anda nyimpan uang di tabungan atau di bank atau dalam fixed income itu masih lebih tinggi daripada kenaikan harga-harga. Ya, jadi tidak selalu harus demikian, itu yang perlu kita cermati. Kadang-kadang ada periode di mana seperti ini ya, inflasi itu lebih tinggi daripada suku bunga nominal yang ada di pasar, sehingga artinya real interest rate Anda negatif. Baik, sekarang kita akan melihat bagian kedua, bagaimana cara membandingkan
rate of return kalau kita punya beberapa instrumen yang punya holding period yang berbeda. Ya, kita akan coba melihat caranya bagaimana cara membandingkan return dari beberapa instrumen dengan holding period berbeda. Kita mulai dengan yang sederhana dulu, zero coupon bond. Zero coupon bond ini artinya sebuah surat utang, bonds, yang tidak memberikan kupon, ya, artinya disebut zero coupon, dan bunganya dihitung ya dari harga belinya. Jadi harga belinya lebih murah daripada face value-nya. Ya, jadi sebagai contoh nih di sini ya, ini rumus umumnya seperti ini. Berapa suku bunga dari sebuah zero coupon bond? Itu sebenarnya kita tinggal lihat nanti pada waktu jatuh tempo saya akan terima 100. Namun harga belinya sekarang ini lebih murah, ya. Sehingga dari rumus ini kita bisa tahu berapa sebenarnya suku bunga, yaitu 100 nilai akhir dibagi nilai belinya, harga belinya dikurangi 1. Ya, itu adalah berapa persen return ya atau interest rate dari sebuah zero coupon bond. Ya. Kalau ini rumusnya saya balik, berarti ini harga waktu saya beli modal awal dikalikan 1 tambah suku bunganya, itu akan menjadi 100. Akan menjadi 100. Ini adalah face value atau nilai pokok yang akan saya terima waktu zero coupon itu dicairkan ya, artinya jatuh tempo ya, saya akan terima 100. Nah, harga belinya dikalikan 1 tambah suku bunga itu akan menjadi 100. Ya, jadi kalau dibalik berapa suku bunganya? Ya 100 itu nilai akhirnya nanti ya, nilai face value-nya dibagi dengan harga belinya. Kenapa 100? Karena pecahan zero coupon itu umumnya dinyatakan dalam angka 100 ya. Jadi contohnya di sini kalau saya punya 3 instrumen beda-beda ya, periode waktunya, horizonnya, yang 1,5 tahun, yang 1 tahun, yang 1 25 tahun. Dan harganya zero coupon ini beda-beda. Yang setengah tahun, ya ternyata harganya sekarang 97,36. Berarti berapakah suku bunga yang implied, ya, yang terkandung di dalam harga tersebut? Ya, jadi suku bunga untuk setengah tahun, 0,5 tahun, itu adalah 100 dibagi harga awalnya, harga beli saya sekarang segini, ya dikurangi 1 artinya 2,71%. Ya, ini adalah return ya yang saya dapatkan untuk setengah tahun. Ya, return ini yang disebut holding period return. Holding period. Return yang saya dapatkan selama saya memegang instrumen tersebut sampai jatuh tempo ya. Holding periodnya itu adalah setengah tahun, saya mendapatkan 2,71%. Ya. Mudah ya. Jadi nilai akhir dibagi nilai awal dikurangi 1. Standar itu cara menghitung return. Ada instrumen kedua yang 1 tahun harganya lebih murah, 95,52. Berapa sih suku bunga yang berlaku ya? Kalau angkanya seperti ini ya tinggal dihitung. Berarti 100 dibagi 95,52 dikurangi 1, ini adalah 4,69% untuk 1 tahun. Ya, yang ini tadi 2,71% untuk setengah tahun. Ini 4,69% untuk 1 tahun. Bagaimana dengan instrumen yang ketiga, yaitu harganya 23,3 ya. Jadi selama 25 tahun itu akan menjadi 100 dan harga belinya 23,3. Jadi 100 dibagi 23,3 ini harga belinya dikurang 1 itu adalah 329,18%. Ya, 329,18% jika saya membeli di harga 23,30 dan menyimpannya selama 25 tahun. Jadi 329% ini adalah total holding period return selama 25 tahun. Nah, ini angkanya kan jomplang ya. Nah, saya kalau mau membandingkan ketiga ini, saya perlu menyamakan periodenya dulu, yaitu disetahunkan. Jadi kalau kita mau membandingkan return beberapa instrumen ya yang periodenya berbeda, saya biasanya akan setahunkan dulu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang tadi yang setengah tahun kita udah tahu ya harganya 97,36. Holding period return selama setengah tahun adalah 2,71%. Saya perlu menghitung efektif annual rate. Ya, jadi saya harus menghitung secara efektif 1 tahunnya berapa returnnya. Nah, caranya mudah. Ya, kita sudah tahu dana saya akan bertambah 2,71%.
Ya, jadi kalau berbunga 2 kali, karena ini setengah tahun, dalam 1 tahun saya akan berbunga 2 kali. Jadi efektif annual rate-nya adalah 1 ditambah 2,71% alias 1,0271 kuadrat, karena berbunga 2 kali ya. 6 bulan pertama lalu 6 bulan kedua. Kurangi 1 itu adalah 5,49%. Inilah suku bunga efektif dari instrumen ini selama 1 tahun. Disebutnya effective annual rate. Nah, untuk instrumen yang jangka pendek, kurang dari setahun, ada istilah lain yang disebut APR, Annual Percentage Rate, yaitu jumlah suku bunga ya dari holding periodnya dikalikan berapa periode agar menjadi setahun. Jadi simpel, kalau di sini 2,71% itu adalah suku bunga selama 6 bulan, jadi kalau 1 tahun dikali 2, begitu aja. 2 kali 2,71% sama dengan 5,42%. Nah, angkanya nggak sama dengan efektif ya, karena sebenarnya yang efektif adalah 5,49. Kenapa? Bunga berbunga. Sedangkan APR ini hanya dikali 2 ya, 2 kali 2,71%. Ya, jadi per 6 bulan 2,71% dikali 2, itu aja. Ya, jadi tidak diperhitungkan bunga berbunga. Jadi annual percentage rate-nya adalah 5,42%. APR ini, rumus APR ini ya digunakan untuk pinjaman jangka pendek biasanya. Ya, contoh lain yang sering kita lihat di tagihan kartu kredit ada istilahnya APR. Jadi contoh, kalau bunga yang kita bayarkan ya 1% sebulan, ya maka APR-nya adalah 12 kali 1%. Nah, 12%. Efektifnya tentu tidak begitu. Efektifnya adalah 1,01 pangkat 12 minus 1. Begitu ya. Nah, contoh kalau suku bunga kartu kredit adalah 24% per tahun, per annum ya, tapi dinyatakan dalam APR, ini artinya APR-nya itu 2% sebulan, tinggal dibagi 12. Ya. Jadi 2% sebulan ini menjadi 24% setahun. Kalau pakai suku bunga APR. Ya. Jadi efektifnya berapa? Suku bunga pinjaman kita bukan 24% setahun, efektifnya adalah 2% sebulan, bunga berbunga nih. 1,02 pangkat 12 minus 1 alias 26,8% per tahun. Jadi hati-hati ya kalau di kartu kredit kadang-kadang ditulis 24% APR, Annual Percentage Rate. Efektifnya Anda membayar bulanan bunga berbunga loh. Ya, jadi itu hitungannya bunga berbunga. Efektifnya adalah 26,8%. Ya, karena bunga 2% bulan pertama ini berbunga lagi di tahun kedua dan seterusnya, secara efektif menjadi 26,8% per tahun. Ya, jadi ini saya udah setahun kan, saya udah bisa hitung kalau 6 bulan dapat 2,71, efektifnya adalah saya hitung 2 kali bunga berbunga, 1,0271 kuadrat kurang 1 jadi 5,49. APR-nya tinggal dikali 2. Nah, yang kedua, tadi saya sudah tahu 4,69% ini adalah bunga 1 tahun, jadi ini efektifnya juga 4,69%. Tidak ada APR ya, karena ini lebih atau sama dengan 1 tahun, tidak perlu dihitung percentage rate ya, annual percentage rate. Karena ini biasanya untuk short term loan yang kurang dari setahun. Kemudian yang 25 tahun tadi saya sudah tahu holding period return-nya adalah 329,18%. Jadi kalau di setahun kan ini tinggal dicari akar pangkat 25-nya ya. Jadi 100 dibagi 23,3 harga akhir dibagi harga awal ya, ini selama 25 tahun. Jadi saya pangkat 1/25 untuk mengetahui return efektif per tahunnya dikurangi 1 ya, dapatlah 6%. Jadi kita bisa lihat ya, sekarang kita bisa bandingkan instrumen yang 6 bulan, yang 1 tahun, yang 25 tahun, semuanya sudah dihitung efektif annual rate-nya berapa. Ya, berapa suku bunga tahunannya yang efektif itu bisa dibandingkan. Ternyata paling tinggi yang 25 tahun 6%, yang kedua yang 6 bulan 5,49, dan yang 1 tahun yang paling kecil ya 4,69%. Jadi begitu cara menghitung efektif annual rate ya. Saya kira ini sangat intuitif. Nah, bagian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana menghitung return, holding period return, dan juga risk dan risk premium. Ya, kita ingin membahas apa yang disebut risk dan risk premium.
Nah, risk adalah risiko ya dalam sebuah investasi ya, dan premium untuk risiko, risk premium itu adalah reward ya, adalah return yang saya dapatkan karena menanggung risiko investasi ya. Nah, jadi saya harus tahu dulu bagaimana cara menghitung returnnya dulu nih sebelum bicara risk premium. Nah, untuk saham ya, ini saya berikan contoh, holding period return itu adalah total persentase penambahan dana saya ya selama satu periode. Sekali lagi ya, holding period return adalah total penambahan dana investasi saya ya dalam persentase, dihitungnya dalam persentase ya, holding period return. Jadi return selalu dalam persentase ya selama periode saya memegang investasi tersebut. Ya, jadi kalau saya pegang holding period return itu bisa 1 tahun, selama 1 tahun berapa total pertambahan dana saya, berapa persen. Kalau 2 tahun ya bisa juga holding period. Kalau saya pegang investasinya 2 tahun, maka holding period return adalah total pertambahan dana saya selama 2 tahun. Ya, dan seterusnya. Jadi rumusnya gampang. Itu adalah holding period return adalah harga akhir dikurangi harga pembeliannya, dan kalau itu saham biasanya saya juga dapat dividen dibagi modal awalnya yaitu harga awal. Ya, jadi seperti ini ya. Ini holding period return tidak susah ya. Kenapa? Kalau misalnya hanya satu periode, berarti ini harga di akhir periode pertama ya, dan dividen di periode pertama. Tapi kalau saya pegang dari selama 2 tahun, maka P ini adalah harga di akhir tahun kedua, dikurangi modal awal ditambah dividen pertama dan dividen kedua. Ya, saya kira Anda mengerti maksudnya ya. Jadi contoh, kalau harga akhir setelah 1 tahun P1-nya ini 88 ya, lalu harga belinya pertama 40 dan selama itu saya dapat dividen 2, maka keuntungan saya adalah 48 dikurangi 40 ditambah 2 ya. 48 dikurangi 40 tambah 2 dibagi modal awal atau return selama 1 tahun tersebut 25%. Gitu ya. Jadi HPR ini tidak harus 1 tahun, bisa saja ya kalau Anda pegang investasinya 3 tahun ya tinggal lihat di akhir tahun ketiga berapa, modal awal berapa, dividen selama 3 tahun dapat berapa, ya pakai rumus yang sama ya. Jadi kenaikan harga ditambah total dividen dibagi modal awal, itulah holding period return, itulah return total selama Anda pegang instrumen tersebut. Ya, kalau dilihat di sini sumbernya dari capital gain, kenaikan harga yaitu P1 kurang P0, dan dividen yield yaitu hasil dividen ya. Kalau disebut yield artinya D1 dibagi P0. Jadi kalau P1 kurang P0 dibagi P0 sebelah kiri ini adalah capital gain ya, berapa persen kenaikan dari capital gain, yang kanan ini dari dividen yield. Ya, saya kira cukup jelas. Nah, return untuk sebuah aset yang berisiko itu tidak pasti ya, namanya juga risiko. Jadi untuk memperkirakan return di masa depan kita memakai istilah expected rate of return ya, tingkat pengembalian yang diharapkan ya, ekspektasi kita. Nah, ekspektasi ini ya itu adalah ekspektasi return itu adalah jumlah perkalian dari probabilitas terjadinya suatu keadaan dikalikan return dalam keadaan tersebut. Misalnya keadaannya itu bisa 5 macam, resesi, kemudian pemulihan, terus normal, terus menjelang ekspansi, atau kemudian ekspansi betul-betul. Jadi bisa ada 5 kemungkinan keadaan, saya berikan contoh dengan probabilitas masing-masing, dan masing-masing punya return sendiri. Nah, mana yang akan terjadi di masa akan datang ya bisa terjadi resesi atau bisa juga ekspansi. Jadi oleh karena itu untuk menghitung berapa ekspektasi saya akan return ya saya tinggal kalikan berapa peluang terjadinya state tersebut, keadaan tersebut, state itu adalah keadaan, dikalikan berapa return jika state tersebut terjadi. Saya kasih contoh ya. Katakan ada 5 keadaan, di sini resesi parah, di sini pemulihan, di sini normal, di sini menjelang ekspansi, di sini pertumbuhan pesat ekonomi. Ya, probabilitasnya seperti di sini. Ya, katakan terjadinya resesi 10% kemungkinannya, pemulihan 20%, normal 40%, terjadinya ekspansi 20% dan pertumbuhan pesat 10%. Ya, dan returnnya berbeda. Ya,
Jika terjadi resesi, return saya minus 0,5. Jika terjadi pemulihan ekonomi, ini 5% returnnya. Ketika keadaan normal, ini 15% returnnya dan seterusnya. Maka ekspektasi return saya ini mudah ya. Menghitungnya adalah tinggal dikalikan 10%, ya 0,1 dikalikan returnnya minus 0,5 ditambah 0,2 kali 5%, ditambah 0,4 dikalikan 15%, ditambah 0,2 dikali 25%, ditambah 0,1 kali 35%, dan jawabannya adalah 15%. Inilah yang saya harapkan akan menjadi return saya ke depan. Ini ekspektasi saya, ya, karena sudah memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan. Itu yang disebut dengan expected return. Jadi tidak lain sebenarnya adalah weighted average, ya, rata-rata dari berbagai situasi ini, ya, dengan bobotnya berdasarkan probabilitas terjadinya state tersebut. Nah, ini kita sudah menghitung expected return. Bagaimana dengan resiko? Nah, dalam investasi, ya, risiko, risk itu dihitung dengan variance atau standar deviasi. Jadi penyimpangan, variance itu adalah penyimpangan dari rata-rata. Kalau saya punya ekspektasi tertentu, ya, ini bisa menyimpang tentunya, ya, kejadian sesungguhnya nanti bisa berbeda dari ekspektasi saya. Nah, seberapa jauh berbeda itu simpangannya, itulah resiko saya. Kalau semakin besar simpangannya dari expected return, ya, maka saya katakan instrumen investasi tersebut lebih beresiko, lebih beresiko. Sedangkan jika simpangan dari actual return, ya, kenyataan return daripada ekspektasi saya itu tidak jauh berbeda dari ekspektasi, maka itu resikonya kecil. Nah, itu diukur dengan variance. Jadi kalau kita lihat, ya, variance itu adalah berapa returnnya dalam keadaan tertentu dikurangi ekspektasi saya, ya, berapa return dalam keadaan tersebut dikurangi ekspektasi saya. Semakin banyak selisih ini, maka variance-nya akan semakin besar, ya. Jadi katakan dalam keadaan tadi resesi, ya, peluangnya returnnya adalah 5%, ekspektasi saya kan 15, berarti ini ada selisih, ya. Jadi jika terjadi keadaan resesi, ya, maka selisihnya adalah minus 0,5 dikurangi 15% tadi, ya, dari expected return. Nah, ini saya kuadratkan. Kenapa? Kenapa harus dikuadratkan? Karena ini bisa saling menghilangkan. Ya, jarak antara return dari expected return ini kan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, kalau dalam contoh pertama resesi tadi, ekspektasinya 15%, sementara returnnya minus 5%, ini lebih kecil, ya. Jadi minus 5, minus 15, jadi ini minus 20%. Nah, di sisi lain, kadang-kadang ada juga keadaan di mana contohnya seperti ini. Dalam keadaan pertumbuhan pesat, 35% dikurangi 15%, ini adalah plus 20%. Jadi kalau saya hanya menjumlahkan jarak dari return masing-masing, ini bisa saling menghilangkan. Yang di sini minus 20, di sini plus 20 bisa jadi hilang, ya. Sehingga seolah-olah tidak ada risiko. Padahal bukan demikian. Jadi oleh karena itu saya kuadratkan, ya. Lalu saya kalikan dengan bobot, ini dibobotkan dengan probabilitas terjadinya state tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan variance. Dan karena ini tadi, ya, jarak ini adalah return dikurangi expected return, sudah dikuadratkan, ya, satuannya tentu bukan persen lagi, sudah persen dikuadratin gitu, ya. Kadang-kadang orang lebih suka menggunakan akar kuadrat dari variance supaya ini dimensinya kembali sama ke dimensi semula. Jika katakan simpangan ini dalam persen, ya, maka setelah dikuadratkan lalu diakar kuadratkan lagi, akar kuadrat dari variance, ya, maka dimensinya atau satuannya akan sama kembali semula, ya. Jadi standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari variance. Standar deviasi simpelnya adalah akar kuadrat dari variance, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, expected return adalah rata-rata tertimbang dari berbagai kemungkinan return. Variance itu adalah simpangan, ya, simpangan dari rata-ratanya, ya, dan itu adalah ukuran risiko. Itu adalah ukuran risiko. Jadi dalam investasi yang disebut dengan risiko diukur dengan variance dari return.
atau oleh akar kuadrat dari varians, yakni standar deviasi dari return. Ya, jadi pastikan Anda memahami ini ya, mengukur risiko dalam investasi adalah dengan menghitung varians dari return. Nah, sekarang kita bicara ya bagian terakhir tadi ya, kalau dilihat di bagian ini kan dikatakan risk premium. Jadi sekarang risiko tadi kita udah tahu ya, diukur dari apa? Variance dari return atau standar deviasi dari return. Sekarang kita membahas bagian kedua yaitu risk premium. Ya, jadi ada semacam reward terhadap risiko yang saya ambil. Ya, premium itu reward ya, reward tambahan begitu ya. Nah, untuk mengukur reward atas risiko investasi, maka kita mengenal ada dua istilah yang hampir sama ya. Yang pertama namanya market risk premium dan kedua excess return. Market risk premium dan excess return ya. Nah, apa itu yang disebut market risk premium? Ini adalah rata-rata ya holding period return dari sebuah indeks. Indeks itu menggambarkan market ya. Kalau di Indonesia ada indeks harga saham gabungan. Jadi kita bisa memperkirakan berapa sih return ekspektasi saya dari return sebuah indeks ya dikurangi dengan risk free rate. Jadi kalau saya menabung gitu ya di instrumen yang nggak pakai risiko, harusnya investasi pada aset berisiko tuh lebih tinggi hasilnya daripada investasi tanpa risiko. Nah, selisih dari expected return dari stock index dibandingkan risk free rate, ya itulah yang kita sebut dengan market risk premium. Contohnya begini, jika indeks harga saham gabungan IHSG kita expect ya, jadi bukan sesuatu yang sudah terjadi ke depan nih, ya ekspektasi itu selalu yang akan terjadi. Jika saya harapkan IHSG akan naik 10% tahun ini, sementara surat perbendaharaan negara ini adalah instrumen tanpa risiko ya, jangka pendek dan dijamin pemerintah, diterbitkan pemerintah. Ya, jadi diharapkan returnnya risk free rate itu adalah 4%, maka market risk premium yang berlaku adalah 6%. Ya, 6%. Jadi 6% itu adalah market risk premium. Jadi kalau saya pegang saham, seluruh saham di Bursa Efek Indonesia ya, indeksnya itu akan naik 10%. Dan selisihnya itulah disebut risk premium. Kenapa disebut market? Karena kita pakai angka indeks ya, indeks harga saham gabungan yang menggambarkan total market ya, total saham, semua saham yang ada di market. Ya, dihitung rata-ratanya. Kalau ini contohnya naik 10%, rata-rata dari seluruh kenaikan saham yang ada, yaitu saya bandingkan dengan instrumen tanpa risiko. Itu yang saya harapkan kalau saya investasi di market. Ya, premiumnya adalah 10 kurang 4. Yang kedua, istilah yang hampir sama disebut excess return. Ini adalah actual return dari sebuah aset yang berisiko dikurangi risk free rate. Contoh, ya, harga saham Astra International ASII ternyata naik 12% dalam 1 tahun terakhir. Dan saat itu risk free rate dalam 1 tahun terakhir adalah 4%. Maka excess return dari ASII adalah 8%. Ya, adalah 12 kurang 4. Nah, jadi Astra ini mempunyai excess return ya sebesar 8%. Jadi excess return ini adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan risk premium adalah sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi kalau dilihat dua-duanya sama, dikurangi risk free rate. Intinya berapakah return sebuah instrumen di atas risk free rate. Ya, jadi kalau sesuatu yang belum terjadi ke depan itu namanya premium, sesuatu yang saya harapkan ke depan. Ya, jadi expected return dari sebuah instrumen dikurangi dengan risk free rate itu kita sebut risk premium. Sedangkan kalau sudah terjadi ke belakang, berapa actual return-nya dikurangi, berapa actual return sebuah instrumen di atas daripada risk free rate itu kita sebut excess return. Jadi hampir sama ya, ini hampir sama dan kadang-kadang nanti bisa saja dalam penjelasan gitu ya, mungkin kadang-kadang tertukar, tapi Anda dapat idenya bahwa yang disebut premium adalah return di atas risk free rate. Yang disebut excess return adalah return di atas risk free rate. Ya, itu yang penting Anda ingat ya, karena istilah ini akan dipakai ya. Ke depan akan banyak sekali kita menghitung excess return. Baik,
sekarang kita akan coba memahami bagaimana menganalisis return kalau periodenya lebih dari satu ya. Berapa sih rata-rata return dari sebuah investasi selama beberapa periode ya, selama beberapa periode. Berapakah rata-rata return investasi kita? Untuk mengukur rata-rata return dari beberapa periode di masa lalu, kita bisa menggunakan arithmetic atau geometric average return. Ada dua jenis rata-rata ya. Ada yang disebut arithmetic average, ada yang disebut geometric average. Arithmetic ini mudah ya. Jadi return setiap periode, katakan periode 1 menghasilkan return R1, periode 2 menghasilkan R2, sampai periode N menghasilkan return N. Ini saya jumlahkan aja, saya bagi N. Inilah yang disebut arithmetic average rate of return. Geometric ini seperti ini ya. Katakan return saya di periode 1 adalah R1, jadi dana saya akan bertambah 1 plus R1. Di periode 2 bertambah sebesar R2, sampai di periode N bertambah sebesar Rn. Ya, jadi dana saya akan bertambah sebesar 1 plus holding period return. Ya, ini akan bertambah sebesar 1 plus holding period return. Ya, jadi 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dan seterusnya sampai 1 plus Rn. Inilah yang ini bagian kiri ini kita sebut 1 plus holding period return, bukan? Ya, jadi berapa return selama saya pegang selama N periode ini. Inilah total return yang saya dapatkan. Nah, saya ingin tahu kalau dihitung rata-rata bunga berbunga itu berapa? Ya, jadi kalau bunga berbunga kan rumusnya 1 plus G pangkat N. Ya, jadi kalau ini katakan 4 tahun, ya dana saya akan bertambah 1 tambah return tahun pertama dikalikan 1 tambah return tahun kedua sampai 1 tambah return tahun keempat. Nah, saya ingin tahu berapakah G rata-rata geometrik 1 plus G pangkat N yang akan memenuhi persamaan ini. Ya, 1 tambah HPR ini adalah 1 tambah G rata-rata return per tahun yang bisa saya pangkat 4 menghasilkan holding period return yang sama. Jadi kalau dihitung G ini adalah 1 tambah HPR pangkat per N kurang 1 ya, lihat dari rumus ini. Ya. G ya rata-rata geometrik itu adalah 1 tambah holding period return, ini adalah pertambahan dana saya selama beberapa periode, selama N periode. Dicari akar pangkat N-nya ya, 1 per N. Dicari akar pangkat N-nya agar bisa bunga berbunga selama N dan menghasilkan HPR ya nanti ya. Jadi itu 1 tambah HPR di pangkat 1 per N minus 1 ya. Itulah geometric average return. Nah, arithmetic rate of return ini adalah estimasi yang tepat, yang paling cocok, tidak bias kalau kita bicara expected return di masa depan. Kalau saya berharap ya, berapakah return IHSG ekspektasi saya tahun depan? Nah, maka saya tinggal lihat return setiap tahun selama beberapa tahun terakhir, saya cari rata-rata aritmetiknya, tinggal dibagi aja. Tahun pertama 5%, tahun kedua 7%, tahun ketiga 9%, dan seterusnya dijumlahkan dibagi sekian tahun. Ya, itu adalah estimasi yang paling cocok, paling tepat kalau saya mau tahu berapa ekspektasi return IHSG tahun depan. Jadi kalau kita bicara proyeksi ke depan, yang paling baik estimasi kita menggunakan arithmetic average. Sedangkan kalau saya mau menjelaskan ya berapa rata-rata return aktual ya yang betul-betul sudah terjadi, berapa persen sih rata-rata persisnya compounding rate-nya ya dari beberapa periode sampel di masa lalu ya, itu adalah pakai rumus ini. Jadi katakan ya berapakah rata-rata return aktual dari IHSG selama 4 tahun terakhir. Ya, tinggal saya lihat dalam 4 tahun terakhir dana saya bertambah berapa? Ya, selama 4 tahun nih. 1 tambah holding period return selama 4 tahun. Itu naik berapa persen nih? Ya, 1 tambah sekian persen itu adalah kenaikan dana selama 4 tahun. Pangkat seperempat minus 1. Pangkat seperempat minus 1. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus ini nanti yang di atasnya, maka 1 tambah rata-rata compounding rate tadi pangkat 4 itu adalah pertambahan dana pertambahan IHSG selama 4 tahun tadi. Begitu ya. Saya kasih contoh untuk mudahnya. Katakan saya punya
sebuah instrumen investasi ya. Waktu saya beli itu harganya 100. Ini saat membeli dalam satu periode naik ke 105 menghasilkan return 5%. Dapat dari mana ini? 105 dibagi 100 minus 1. Ya, atau bisa juga menghitungnya 105 dikurangi 100, keuntungannya 5 dibagi 100. Ya. Cara paling mudahnya adalah kalau saya 105 dibagi 100 kurang 1. Di periode kedua naiknya jadi 122 sehingga returnnya adalah 16%. Ini dapat dari mana? 122 dibagi 105 dikurangi 1. Ya, kenaikan di periode kedua ini 16%. Di periode ketiga naik ke 140 menghasilkan return 15%. Ini adalah 140 dibagi 122 kurang 1. Dan di periode terakhir itu menjadi 160. Di akhir periode 4 investasi saya nilainya 160. Ya, jadi selama periode keempat dia menghasilkan 14%. Menghitungnya gimana? 160 dibagi 140 kurang 1. Nah, selama 4 tahun saya pegang ya, dari sekarang sampai akhir tahun keempat, dana saya bertambah sebesar 60%. Ngitungnya mudah ya. Di akhir periode selama 4 tahun, holding period return selama 4 tahun ini 160 dibagi modal awal 100 dikurangi 1, yaitu 60%. Nah, arithmetic average itu dilakukan ya, dihitung dengan menjumlahkan 5 tambah 16 tambah 15 tambah 14 dibagi 4. Ya, dapatlah angka 12,56. Mudah ya. Dan angka ini cocok kalau ditanya tahun kelima kira-kira returnnya berapa? Pakailah arithmetic average karena ini bicara expected return di masa yang akan datang, yaitu 12,56%. Sebaliknya kalau saya mau hitung berapa sih rata-rata compoundingnya di masa lalu, itu saya gunakan geometric average. Ya, angkanya dapat dari mana? Itu adalah 1 ditambah holding period return, jadi 1,6 ya. 160 dibagi 100 atau 1 tambah 60%. Ya, 1 tambah 60% atau 160 dibagi 100 sama ya, 1,6. Pangkat 1/4 minus 1. Pangkat 1/4 minus 1. Jadi dapat angka 12,47%. Inilah rata-rata bunga berbunga actual selama 4 periode yang lalu. Jadi kalau dicek di sini ya, modal awal 100, tambahkan 12,47% jadi sekian, tambahkan lagi 12,47% di tahun kedua jadi sekian, tambahkan lagi 12,47% jadi sekian, dan di akhir periode keempat pasti akan sama ya, 12,47%. Ya, jadi itu menjelaskan periode masa lalu. Exact ya, dari modal awal 100 menjadi 160, itu harus bunga berbunga 4 tahun sebesar 12,47%. Jadi untuk menjelaskan masa lalu ya, 100 jadi eksak. Sedangkan kalau saya pakai arithmetic average ya, 12,56 bukan 12,47, ini jadi selisih ya. Nilai akhirnya nggak sama persis dengan kenyataan di masa lalu. 100 bertambah 12,56 jadi sekian, ditambah lagi sekian jadi sekian. Nah, itu ujungnya nggak sama persis ya, karena ini hanya menghitung rata-rata aritmetik dari tiap periode. Jadi sekali lagi, kalau untuk masa depan kita bisa menggunakan arithmetic average untuk ekspektasi kita ke depan, sedangkan geometrik ini menjelaskan secara eksak ya apa yang sudah terjadi, bunga berbunganya berapa di masa lalu. Demikian. Lalu kita akan membahas berikutnya, membandingkan antara reward ya, risk premium tadi dari sebuah investasi dengan resikonya. Jadi kita tinggal membagi risk premium ya, expected return dikurangi risk free rate ya, dibagi standar deviasi dari excess return. Ini adalah risiko dari instrumen kita. Jadi berapa rewardnya dibagi resikonya. Ingat ya, tadi resiko dihitung dengan standar deviasi atau variance kalau dikuadratkan. Ya, tapi dalam rumus ini dinamakan Sharpe ratio. Ke depan ini sangat penting dihafalkan ya, dalam pelajaran manajemen investasi. Anda diharapkan sangat mengerti apa yang disebut dengan ukuran resiko. Tadi adalah variance dari return. Jadi dihitung dulu return, lalu dihitung variance-nya. Bisa juga dengan standar deviasinya. Ya. Lalu istilah kedua tadi apa yang disebut risk premium atau excess return. Anda harus sudah paham itu. Dan istilah ketiga yang sangat akan banyak dipakai ke depan adalah Sharpe ratio. Itu perbandingan antara
reward dibandingkan dengan resikonya, alias risk premium dibandingkan dengan standar deviasi dari excess return. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau arithmetic average di masa lalu saya bisa plot, ya kadang saya akan mencoba menggambarkannya dalam sebuah frequency distribution, itu distribusinya mendekati distribusi normal, ya. Jadi return itu kadang-kadang bisa di atas rata-rata, bisa di bawah rata-rata, ya. Jadi kalau di sini kita lihat kurvanya seperti ini, ya Anda tentu sudah familiar dengan kurva normal, ya. Kurva normal itu bentuknya seperti bell seperti ini dan bentuknya simetris. Nah, pelajaran manajemen investasi itu banyak menggunakan asumsi bahwa return itu memiliki distribusi normal. Ya, apakah kenyataannya demikian? Ya tidak persis normal, tetapi mendekati distribusi normal. Ya, sehingga kita bisa menggunakan asumsi ya bahwa distribusi dari return itu adalah normal. Ya, ada deviasinya seperti ini ya. Jadi kalau normal kita lihat 68% case ya atau peluang itu ada di antara minus 1 deviasi sampai plus 1 deviasi. Sigma ini simbol deviasi ya. Sedangkan 95% case itu ada di antara minus 2 sigma sampai plus 2 sigma. 99,74% itu antara minus 3 sampai plus 3. Ya ini kurva normal ya. Nah, kalau kita memiliki asumsi bahwa return itu memiliki distribusi normal, maka kita akan bisa mengambil manfaat ya dari sifat khusus distribusi normal. Ini menggunakan distribusi normal, asumsi ini akan memberikan keuntungan. Pertama simetris, kedua stabil. Jadi kalau aset dari sebuah kalau return dari sebuah aset itu distribusinya normal, maka portfolio dari beberapa aset yang masing-masing normal itu juga portfolionya, gabungannya akan memiliki return yang distribusinya normal juga. Ya, jadi kalau portfolio memiliki beberapa komponen dan masing-masing komponennya normal, itu ketika digabungkan juga distribusinya akan menjadi normal. Ya, jadi itu keuntungan berasumsi ini. Kemudian hubungan return antar aset, kalau saya punya dua aset ya, saya pengen lihat korelasi return dari aset 1 dengan aset 2, itu bisa menggunakan koefisien korelasi jika keduanya memiliki distribusi normal. Ya, jadi ke depan kalau kita bicara ekspektasi return itu kita pakai rata-rata aritmetik di masa lalu, yaitu untuk ekspektasi ke depan. Lalu kita juga akan menggunakan asumsi bahwa return itu memiliki distribusi normal. Nah, sedikit mengenai deviasi ya supaya punya intuisinya gitu ya. Jadi kalau saya plot di sini return saham dan sebuah bonds ya, sebuah saham dan sebuah bonds. Dalam banyak periode ya, ini mungkin 20 periode gitu ya. Kadang-kadang saham memberikan return kecil ya, hanya 2%, kadang-kadang 3,5 dan seterusnya, kadang-kadang tinggi ya. Namun lebih sering di tengah ini gitu ya. Nah, bonds instrumen lain contohnya ini lebih sering, ini sebenarnya bukan garis tapi banyak titik yang rapat gitu ya. Dalam periode yang sama, mungkin ini 20 periode gitu ya, ini juga memberikan return tapi dia lebih mengumpul di satu titik gitu ya, sehingga ini munculnya seperti garis, padahal ini banyak titik yang rapat gitu. Nah, jadi yang disebut deviasi adalah sebaran ini dari rata-ratanya, seberapa tersebar. Kita secara kasat mata bisa lihat ya, return dari stok itu bisa kecil atau besar sekali, sementara bonds itu lebih stabil gitu ya. Dia ada perubahan tapi nggak lebih dari 6,5 mungkin di sini dan 3. Ini sebagai contoh ya, contoh saja bukan data aktual, tapi stok umumnya memberikan return seperti ini, lebih bervariasi daripada bonds ya. Jadi deviasi itu adalah jarak dari masing-masing titik terhadap rata-rata. Kalau returnnya stok saya sebut X, returnnya bond saya sebut Y, dan X bar adalah rata-rata dari sampel return ini, misalnya 9,07 di sini, dan Y bar ini adalah rata-rata dari sampel returnnya bond 4,7, maka deviasi itu saya hitung dengan rumus ini ya, yaitu coba ya saya lihat ya. Jadi ini kalau saya punya titik X1, saya hitung selisihnya, lalu
saya kuadratkan ya, dan saya jumlah dengan titik X2, titik X3, titik X4 ya. Jadi kalau lihat Y juga saya bisa lakukan yang sama, umumnya rumusnya adalah ini ya. Jadi saya jumlahkan jarak masing-masing titik ya, X1, X2, X3, X4, mungkin 4-nya di atas, periode kelima di bawah, periode ke-6 di atas lagi, periode ke-7 di bawah. Jarak-jarak ini dari rata-rata X dikurangi X bar, itu jaraknya. Saya jumlahkan tapi dikuadratkan dulu supaya tidak saling menghilangkan ya. Nah, kalau ini sudah dapat angka totalnya, saya jumlahkan lalu saya bagian, itulah yang disebut variance. Ya, itulah disebut variance, dan standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance. Ya, ini intuisinya. Jadi kita lihat mana yang punya standar deviasi lebih tinggi dalam gambar ini, stock atau bonds. Ya, kita tahu ya, pasti sebarannya akan lebih besar ini karena jaraknya akan lebih jauh daripada rata-rata dibandingkan ini. Ini jaraknya lebih pendek-pendek dari rata-ratanya. Sehingga kalau dikuadratkan, lalu dibagi jumlah data, dan di akar kuadratkan, ya pasti yang biru ini lebih tinggi standar deviasinya daripada yang orange ini. Nah, itu tentang menghitung deviasi. Ya, jadi kalau dilihat dua instrumen ini, yang merah dan yang biru, mana yang saya jelaskan dulu ya, sumbernya ini apa? Ini return, ya, jadi sebuah investasi yang biru ini kadang memberikan 9, kadang memberikan 1, tersebar dia ya. Dan tingginya ini menggambarkan frekuensinya, berapa kali ya terjadi event tersebut. Katakan contoh, instrumen yang biru ini menghasilkan return 6% selama 4 kali, 7% 4 kali, 8% 3 kali, 9% cuma sekali, 3% sekali, 2% sekali, dan 1% sekali. Ya, jadi ini yang disebut frekuensi distribution. Frekuensi distribution. Yang merah ini lebih mengumpul ya. Dia 3% ini paling sering 9 kali, 4% 7 kali, 5% 2 kali, 2% 2 kali. Jadi dalam jumlah periode yang sama, ya, ini yang merah ini lebih sering di sini, sementara yang biru ini lebih tersebar. Jadi secara kasat mata ya, kita mengatakan instrumen yang biru ini memiliki resiko lebih tinggi karena kadang-kadang di atas banget, kadang-kadang di bawah banget. Sedangkan yang merah ini resikonya lebih kecil, lebih stabil di angka sekitar 3. Ya, jadi aset yang memiliki variasi return yang lebih tinggi atau standar deviasi lebih tinggi kita sebut sebagai aset yang lebih berisiko. Jadi yang merah itu pendekatan distribusi normalnya seperti ini, lebih tinggi, sedangkan yang lebih berisiko itu lebih gepeng ya, lebih rendah gitu ya, karena tersebar. Karena total jumlah kasus yang biru sama jumlah kasus yang merah itu sama, jumlah datanya sama. Karena ini mengumpul ya dia akan lebih tinggi, karena ini tersebar dia akan lebih rendah gitu ya, tersebar. Nah, dan sebarannya akan lebih lebar dari yang 1% sampai 9%, sedangkan di sini hanya antara 2 sampai 5 begitu ya. Jadi returnnya mana yang lebih tinggi? Deviasinya mana yang lebih tinggi? Yang biru daripada yang merah. Nah, ini contohnya ya, di mana kalau kita lihat ada dua instrumen ya, portfolio 1, portfolio 2, mana yang lebih beresiko? Kita lihat yang lebih beresiko yang merah ya, karena ini naik turun, returnnya kadang tinggi, kadang rendah, kadang jeblok banget, naik lagi, naik tajam dan seterusnya. Kalau kita lihat dari angka simulasi ini, saya contoh yang mana yang lebih beresiko, yang merah ini pasti punya deviasi lebih tinggi ya dibandingkan deviasi yang biru ya, standar deviasi dari return. Nah, kita akan lihat ya bahwa dalam investasi nanti ke depan kita akan lihat sebuah instrumen, saya ini kasih contoh ada 4 instrumen ya. Ketika resikonya naik, ternyata bukan hanya sebarannya naik, tapi rata-rata returnnya juga akan naik. Jadi kalau dilihat ya, yang ini sebarannya di sini, yang di sana lebih tersebar. Berarti resikonya lebih tinggi instrumen D. Kalau ini saya sebut ya, instrumen 1, 2, 3, 4. Instrumen 4 ini yang paling tersebar. Returnnya kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Instrumen ketiga ini kadang-kadang rendah, kadang-kadang tinggi. Tapi tidak se ekstrim yang instrumen keempat. Instrumen yang paling stabil adalah yang ke-1 ya, dia tersebar tapi nggak beda jauh antara sini dan sini gitu ya, dibandingkan yang ini kan sebarannya sangat jauh. Nah, ternyata semakin besar resikonya ya, ternyata rata-rata titik tengahnya juga naik ya, jadi posisinya nggak sama tinggi, yang di sini akan naik di atasnya. Artinya apa?
expected return rata-ratanya akan lebih tinggi daripada instrumen 2 ini lebih tinggi daripada instrumen 1. Instrumen 3 rata-ratanya juga lebih tinggi daripada yang pertama, yang keempat yang paling tinggi. Itulah kenapa kita sebut high risk, semakin tinggi resikonya, akan semakin tinggi juga expected return-nya. Nah, perhatikan ini kata expected, berarti kita bicara rata-rata ya, rata-rata dari distribusi masa lalu. Ingat ya, expected kita pakai arithmetic ya, kita pakai distribusi normal dari return di masa lalu. Nah, jadi kalau kita lihat rata-ratanya di tengah, ini lebih tinggi daripada ini. Apakah artinya kalau saya beli instrumen 4, saya pasti dapat return tahun depan, dalam 1 tahun kemudian itu akan lebih bagus daripada instrumen nomor 1? Ya tidak, karena namanya juga ini distribusi. Kalau distribusi instrumen keempat itu kadang-kadang Anda bisa dapat di sini, Anda bisa dapat di sana. Rata-ratanya memang lebih tinggi. Tapi namanya distribusi, tahun depan itu bisa aja di sini, atau bisa aja di sana, atau bisa juga dekat rata-rata. Namun dalam jangka waktu yang panjang, distribusinya akan seperti ini. Gitu. Jadi instrumen 1, distribusinya seperti ini. Jadi bisa saja tahun depan, kejadiannya ini ada di titik B. Sementara ketika saya beli instrumen 4, tahun depan actual return-nya ada di sini. Karena kan distribusinya bisa di sana, bisa di sini, bisa di tengah. Nah, kejadiannya ternyata di sini, walaupun ini kejadian yang sangat langka. Ya, kalau dilihat di sini kan ekor sekali ya dari distribusi instrumen 4 ini di ekor. Jadi peluangnya sebenarnya terjadinya kecil. Nah, kalau kita lihat ternyata instrumen 1 memberikan actual return tahun depan lebih bagus daripada actual return instrumen 4. Bisa nggak terjadi? Ya bisa gitu. Walaupun sebenarnya ini jarang ya kemungkinannya. Kenapa jarang? Karena ini berada di ekor ya dari distribusi ini. Most likely dia akan ada di sini. Most likely akan di sini. Itu namanya ekspektasi. Jadi kalau ditanya secara ekspektasi titik tengah ini ya 1 2 3 4 mana yang paling tinggi? Yang paling 4 yang paling tinggi. Yang paling rendah yang 1. Apakah pasti mendapatkan demikian? Ya belum tentu. Ekspektasinya yang lebih tinggi. Kenyataannya bisa saja seperti ini ya, titik A ini, instrumen 4, actual return-nya lebih kecil daripada actual return instrumen 1. Jadi begitu ya, ketika kita bicara expected return, ini kita bicara garis tengah ini. Ya, sehingga ada garis biru ini, nanti kita akan lihat garis biru ya, semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga expected return. Nah, ini prinsip dalam investasi ya. Sekarang kita akan melihat apakah data-data di masa lalu menunjukkan demikian. Ada hubungan antara resiko atau deviasi atau variance dari sebuah instrumen ya dengan expected return-nya. Apakah ada hubungannya? Nah, kita akan lihat data historis dari equity dan long term bonds ya, long term bonds. Jadi kalau dilihat di sini data historical menunjukkan bahwa aset yang memiliki volatilitas itu adalah gejolak, ya, variance, deviasi, itu disebutnya volatilitas ya, gejolak. Lebih besar, artinya lebih beresiko, akan memberikan higher average return, ya, jadi akan memberikan rata-rata return yang lebih baik, sehingga membuktikan adanya risk premium. Jadi memang ada risk premium itu. Ya, sesuatu yang lebih beresiko akan menghasilkan return di atas instrumen lain yang lebih kecil resikonya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini di atas ini gambar return distribusi frekuensi distribution dari returnnya bonds. Jadi kalau dilihat di sini ya, ini ada yang returnnya tinggi, ada yang rendah gitu ya, dan ini berapa banyak kejadiannya ya. Ini seperti ini. Sedangkan di bawah equity, ya, US Equity Market Index, ya. Jadi ini kita bicara market ya. Mungkin Standard & Poor's misalnya itu equity market. Kita lihat ini sangat tersebar, ya. Jadi kadang tinggi sekali, kadang ada masanya dia sangat rendah sekali, ya. Dan ini lebih kepeng ya, seperti contoh tadi. Ini berarti lebih beresiko ya, karena returnnya kadang rendah sekali, kadang tinggi sekali, dan lebih tersebar. Sedangkan di sini lebih mengumpul, kejadiannya lebih banyak di sini ya. Jadi lihat rata-rata dari kejadiannya T-bonds itu kurang lebih di sini ya. Sedangkan rata-rata
T-stock itu ada di sebelah kanannya, lebih di kanan. Berarti returnnya lebih tinggi ya. Rata-rata return ini yang di bawah ya, annual return itu yang di sumbu bawah, di atas kejadiannya, frekuensinya. Jadi kalau kita lihat returnnya lebih banyak kejadian yang equity itu rata-ratanya di sebelah kanan daripada yang kiri. Ya, ini rata-rata yang T-bonds, ya itu adalah fixed income, itu kurang lebih di sini, sementara yang di sini ada di kanan. Jadi ini lebih beresiko dan titik tengahnya juga lebih di kanan. Nah, ini lebih tidak beresiko dan titik tengahnya lebih di kiri. Jadi itu membuktikan gambar ini tadi ya. Sesuatu yang lebih beresiko itu rata-rata tengahnya akan lebih kanan daripada di kiri. Ya, daripada aset yang resikonya lebih kecil. Ya, sekali lagi ya, yang lebih gepeng itu akan ada di sebelah kanan daripada yang lebih ngumpul. Ya, karena yang lebih beresiko itu akan menghasilkan rata-rata juga yang lebih tinggi daripada rata-rata dari instrumen yang lebih stabil, yang lebih tidak volatile. Nah, data berikut historis ya, ini kita bandingkan lagi US dengan world, data dunia. Kalau untuk saham, ya ini ternyata apa yang ditemukan di Amerika, kita akan bandingkan 3 kategori, large stock, small stock, dan T-bills. Nah, T-bills ini jangka pendek sehingga sangat tidak berisiko ya. Returnnya udah pasti gitu ya. Nggak ada gejolak dalam jangka pendek, hampir tidak ada. Jadi kita lihat returnnya itu kurang lebih seperti ini, yang ngumpul semua antara 0 sampai berapa persen nih bisa dilihat. Sementara untuk saham small stock, saham perusahaan-perusahaan kecil ini sangat bervariasi. Ada yang returnnya sangat tinggi, kadang juga sangat rendah, ini sangat tersebar. Berarti ini lebih tinggi variansinya, lebih tinggi deviasinya, lebih tinggi resikonya. Sedangkan perusahaan besar ini sedikit lebih stabil daripada small stock, ya masih ada sebaran, lebih tinggi sebarannya daripada T-bills. Ya, jadi jelas dari sini kita lihat polanya. Yang paling beresiko adalah saham kecil, yang menengah adalah saham besar, dan yang paling stabil adalah T-bill. Pola yang sama juga kita temukan di dunia, hampir sama ya. Jadi T-bonds itu selalu lebih stabil daripada stock. Ya, kalau dilihat ini world large stock ini juga lebih tersebar ya dibandingkan dengan US T-bills, T-bonds ya. T-bonds ini adalah jangka panjang ya. Ingat ya, ini adalah fixed income di Amerika yang jangka panjang 30 tahun mungkin ya. Ini ada sebarannya dibanding dengan T-bills. Ini lebih beresiko. T-bonds itu lebih beresiko daripada T-bills. Ya, jadi kalau lihat di sini ya ini lebih tersebar dibanding T-bills ya, tapi kalau dibandingkan dengan large stock ya dunia itu masih lebih berisiko. Jadi kesimpulannya apa? Stok selalu lebih berisiko daripada fixed income. Ya, stok mau yang besar atau small stock itu lebih berisiko daripada fixed income. Ini world bonds, ini fixed income, fixed income, fixed income. Kalau disajikan dalam tabel, ya kita lihat nih, ya rata-rata saham besar arithmetic average-nya, return-nya dari periode 26 sampai 2005 itu adalah 11,46% rata-rata per tahun. US large stock ya 12,15%. Ya. Di bawahnya kita bisa lihat standar deviasinya. Ini adalah ukuran resikonya. Jadi standar deviasi dari return world large stock itu adalah 18,57%. Sedangkan standar deviasi di Amerika 20,26%. Jadi kita lihat ya, dari dua ini aja kita bandingkan. Large stock di dunia dan di US kelihatannya lebih beresiko yang Amerika nih, 20,26%. Standar deviasinya lebih tinggi, sebarannya lebih melebar dibandingkan dengan yang world large stock. Di sini hanya 18,57%. Bagaimana dengan rata-ratanya? Ternyata juga lebih tinggi. Jadi semakin tinggi resikonya, 20 dibanding 18, semakin tinggi juga rata-ratanya, 12 dibanding 11,46. Bagaimana dengan US small stock? Ya kita lihat ya, resikonya lebih tinggi lagi. Kalau di sini 20,26%, di small stock itu 38,71%. Resikonya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Bagaimana dengan returnnya? Rata-rata returnnya juga lebih tinggi, 17,95 dibagi 12,15 ya, dan seterusnya. Nah yang paling aman ya T-bills. T-bills rata-ratanya kecil, 3,15 ya. Coba Anda lihat resikonya ini paling kecil dibanding yang lain. Ini 18, 20, 38, 9, 8. Nah, T-bills ini hanya 3,15.
Makanya sering disebut sebagai risk free instrumen ya. Tapi returnnya juga paling kecil ya, hanya 3,75 dibandingkan yang lain. Jadi ingat ya, gambar seperti ini ya, semakin tinggi varians atau deviasinya, sebarannya, semakin tinggi volatilitasnya, maka semakin tinggi juga rata-rata returnnya ya, gambarnya. Jadi yang lebih tersebar akan ada di sebelah kanan. Berikut kita akan lihat perbandingan antara reward ya, excess return dibandingkan dengan resikonya, deviasinya. Masih ingat namanya Sharpe ratio. Jadi kita lihat ya, world large stocks ya, saham besar di dunia itu rata-rata excess return, berarti ini udah dikurangi risk free rate ya. Masih ingat ya, excess return adalah return dari sebuah aset dikurangi dengan risk free rate, itu yang disebut excess return. Untuk world large stock itu 7,71 dengan standar deviasinya 18,9. Sharpe ratio itu adalah 7,71 excess return dibagi dengan standar deviasinya dibagi 18,9. Kita dapatkan rasio sebesar 0,41 ya. Nah, kita bandingkan dengan US large stock. Excess return-nya 8,39. Standar deviasinya 20,54. Sharpe ratio-nya itu adalah reward dibagi risk. 8,39 dibagi 20,54, 0,41 juga. Jadi inline ya. Large stock di Amerika sama world itu hampir sama, di mana Sharpe ratio-nya 0,41. Nah, US small stock kita lihat. Average return-nya 14,2, standar deviasinya 39,31, Sharpe ratio-nya 0,36. Jadi reward dibagi dengan risk-nya 0,36. Jadi kalau sementara ini kita lihat dari large stock dengan small stock, memang rata-rata return-nya lebih bagus small stock, 14,2. Ya, dibanding 8,39. Tapi kalau kita bagi ini dengan resikonya, Sharpe ratio-nya jadi kalah. Ini 0,36, ini 0,41. Ingat ya, jadi Sharpe ratio itu adalah perbandingan antara reward-nya dibagi dengan resiko. Dengan demikian, sebenarnya US large stocks lebih menarik dibandingkan dari US small stock kalau dilihat dari perbandingan antara reward dibagi dengan resiko dari Sharpe ratio-nya. Ya, jadi kalau di sini 0,4, di sini cuma 0,36. Ya, reward dibagi risk-nya. Ya, kalau world bonds bagaimana? Ini 0,27 ini nggak menarik ya, dibandingkan US small stock lebih bagus US small stock. Dan untuk long term UST bonds ya, untuk yang jangka panjang itu juga lebih nggak bagus lagi ya, 0,24. Jadi kalau lihat di sini yang paling bagus ya adalah US large stock dan world large stocks ya. Itu sebabnya mungkin banyak orang memilih saham yang perusahaan-perusahaan besar karena memang return-nya lebih kecil daripada small stock. Di sini 8,39 dibanding 14, rata-ratanya kan lebih tinggi yang small stock, tapi resikonya kadang-kadang orang lupa. Itu yang saya sebutkan ya, kadang-kadang orang belajar investasi hanya melihat return-nya berapa, rata-rata return. Oh, instrumen ini lebih bagus daripada yang lain. Ini rata-rata 15%. Instrumen B hanya 10%, maka A lebih bagus daripada B. Sebentar, kita harus lihat dulu berapa standar deviasinya, berapa resikonya. Lalu kita harus bandingkan antara reward, excess return-nya dibagi dengan standar deviasinya. Demikian ya. Nah, ini saya akan tampilkan juga data-data perbandingan beberapa negara ya. Kalau kita ngomong nominal dan real equity return ya, kita bisa potong inflasi dari equity return juga sehingga mendapatkan real return. Yang merah adalah return nominal dari equity, sementara yang hitam adalah real return ya setelah dipotong inflasi. Jadi kalau kita lihat negara mana yang paling tinggi, Sweden ya. Sweden ini 7,6. Return nominalnya 11,6% ya selama 100 tahun terakhir. Ya, return di Sweden rata-rata per tahunnya itu 11,6. Tapi kalau kita potong inflasi di sana ya, real rate equity-nya naik 7,6% setahun. Ya, Amerika sendiri juga not bad ya, 6,7 ya, tapi bukan yang tertinggi. Di Amerika indeksnya naik rata-rata 10,1% dalam 100 tahun terakhir.
Tapi kalau dipotong inflasi di Amerika, maka kenaikan real rate-nya hanya 6,7%. Ya, dan seterusnya kita bisa bandingkan beberapa negara ini sudah diurutkan berdasarkan real equity return. Jadi paling rendah itu Belgia, Italia, Jerman, Spanyol. Tapi kalau dilihat dalam 100 terakhir ini tinggi ya, 6,7% setahun. Itu secara real loh, ya. Dan ini sebuah angka yang cukup fantastis sebenarnya ya untuk equity. Nah, terakhir saya sajikan bukan hanya return-nya ya, tapi bagaimana dengan standar deviasinya, risikonya. Nah, ini kita lihat ya, risikonya ternyata di Amerika lebih kecil. Ya, Sweden lebih besar ya risikonya ya, 23. Di sini yang hitam adalah untuk yang equity, yang merah adalah untuk yang bonds. Jadi kalau dilihat Amerika risikonya termasuk kecil dibandingkan dengan Sweden yang 23. Ya, Jerman ternyata risikonya paling tinggi ya. 32% ini standar deviasinya. Ya, dan yang paling stabil adalah Kanada 17%. Ya, jadi antar negara kita bisa melihat real rate-nya nggak sama, ya, yang paling rendah Belgia, paling tinggi Sweden, tapi kalau resikonya paling aman itu adalah di Kanada dan paling berisiko di Jerman. Ya, tentu Anda sekarang sudah tahu sebenarnya chart ketiga yang harusnya dibuat adalah Sharpe ratio, ya, perbandingan antara berapakah excess return atau returnnya dibandingkan dengan standar deviasi dari return tersebut. Nah, itulah yang harusnya menjadi patokan ya. Jangan lihat hanya resikonya atau hanya returnnya, tapi perbandingan antara return atau excess return dibagi dengan standar deviasinya atau resikonya. Itulah yang kita sebut dengan Sharpe ratio. Demikianlah bahan untuk sesi kali ini ya. Saya akan memberikan contoh perhitungan dalam Excel. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh cara menghitung return ya, average annual return dan juga menghitung excess return dari sebuah saham ya, karena ke depan kita akan banyak menggunakan istilah excess return. Jadi saya ingin jelaskan supaya Anda bisa menghitungnya. Saya berikan contoh selama 6 periode ya, 6 periode terakhir saya membeli saham Telkom, ini contoh ya, di harga 8.000. Di akhir tahun pertama naik ke 8.600, akhir tahun kedua jadi 9.000 dan seterusnya, akhir tahun ke-6 jadi 13.000 ya. Jadi kalau ditanya berapa return setiap periode, ini ngitungnya gampang ya. 8.600 dibagi 8.000 kurangi 1. Ya, di periode kedua berapa returnnya? 9.000 dibagi 8.600 dikurangi 1. Dapat angka 4,7 dan seterusnya. Itulah return di masing-masing periode. Begitu ya, itulah return di masing-masing periode. Nah, arithmetic return-nya tadi adalah hanya menghitung average ini. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini dibagi 6. Ya, average dari ini itu yang kita sebut arithmetic return atau rata-rata aritmetik sebesar 10,2. Ya, jadi begitu cara menghitungnya. Jadi yang disebut rata-rata bukan rata-rata harga, tapi rata-rata dari return. Tolong pastikan ya. Kemudian geometric return ini mudah ya, kita hitung holding period return bisa dengan cara seperti ini. 1 ditambah 7,5%, ditambah 1 tambah 4,7 dan seterusnya. Ini adalah total return yang saya peroleh selama 6 tahun ya. Ya, bunga dikalikan pertambahan berikutnya, dikalikan bunga berikutnya, dikalikan bunga berikutnya, atau return berikutnya, itulah yang saya peroleh. Pangkat 1/6 minus 1. Ya, bisa juga saya langsung lihat ya. Jadi menggunakan holding period return rumusnya ya. Holding period returnnya berapa? Harga terakhir adalah 13.000 dibanding modal awal. Ya. Pangkat 1/6 kurang 1. Jadi ini 13.000 dibagi harga awalnya. Itu adalah total holding period return. Ya, 1 tambah period return. Itulah pertambahan dana saya selama 6 tahun. Lalu saya pangkat 1/6 ya, minus 1. Ini angkanya sama ya, mau dengan cara ini ya. Inilah pertambahan dana saya adalah 1 tambah 7,5 ditambah 1 tambah 4,7 ditambah 1,4% dan seterusnya. Ini pertambahan dana saya itu adalah 1 tambah holding period return ya. Pangkat 1/6 minus 1. Jadi sama aja ya. Nah, sekarang saya akan menghitung
excess return. Nah, contoh SPN, surat perbendaharaan negara, ini adalah instrumen risk free ya, karena jangka pendek dan dari pemerintah. Di tahun pertama 4%, tahun kedua 5%, tahun ketiga 5%, dan seterusnya. Berapakah excess return? Nah, excess return ini adalah berapa actual return di periode 1, 7,5 dikurangi 4. Ya, itu adalah excess return di periode pertama. Excess return di periode kedua seperti ini. Excess return di tahun ketiga seperti ini, dan seterusnya. Ya, jadi itu cara menghitung excess return. Ya. Bagaimana kalau saya mau menghitung standar deviasi? Ya, berapa standar deviasi dari instrumen Telkom ini? Ya, returnnya saya udah tahu ini. Ya, tiap periode seperti ini ya, saya tinggal menggunakan rumus ya. Di sini sebenarnya sudah ada ya standar deviasi sampel. Pakai yang ini std def.s ya. Lalu saya masukkan semua angka ini. Ya, saya tutup kurung, lalu enter, itulah standar deviasi dari saham Telkom selama 6 tahun terakhir. Ya, standar deviasinya 5,15%. Ya, ini caranya menghitungnya adalah dengan mengurangi 7,5 dikurangi rata-rata aritmetiknya, dikuadratkan, ditambah dengan 4,7 dikurangi 10,2 dikuadratkan, ditambah 4,4 dikurangi 10,2 dikuadratkan, dan seterusnya. Ya, lalu itu dijumlah dibagi n-1, ya, dibagi 6 kurang 1, dibagi 5, itulah angka variansnya. Lalu saya cari akar kuadrat dari varians, itulah standar deviasinya. Jadi kalau data harganya itu saya plot seperti ini, ya, saya menggunakan data yang di sini, itu plot harganya adalah seperti ini. Ya, return ya, kalau saya plot itu nggak sama ya. Di periode pertama dia positif 7,5, terus kecil 4,7 jadi tambah kecil, jadi returnnya bentuknya seperti ini. Nah, jadi ada periode di mana excess returnnya negatif. Kenapa? Karena meskipun return di periode 2 dan ketiga ini 4,7 dan 4,4, tapi risk free rate itu memberikan hasil yang lebih bagus, 5%. Jadi excess returnnya minus 0,3% dan minus 0,6% ya. Jadi bukannya mendapatkan premium atau kelebihan return karena mengambil risiko, ya. Jadi ini periode yang nggak bagus ya, 2 dan 3 ini. Kenapa? Return dari sebuah aset berisiko ternyata lebih kecil daripada aset risk free. Ya. Jadi mohon dipastikan ya Anda mengerti yang disebut dengan return. Apa yang disebut dengan standar deviasi itu adalah standar deviasi dari return, ya. Kemudian apa yang disebut dengan excess return, yaitu return dikurangi dengan risk free rate. Demikian untuk sesi kali ini. Selamat berlatih. Terima kasih dan semangat terus.